Hai guys, ketemu lagi sama aku Dini Kova. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya guys. Dan ya, di video kali ini aku bakalan bikin video Get Ready With Me. Dan sesuai judul ya, itu adalah live update. Karena aku udah lama banget nggak bikin video makeup atau kayak rekaman makeup, bikin video makeup kayak gini di depan kamera. Karena as you know, I live in Ukraine, aku tinggal di Ukraina. Dan kalau kalian lihat berita pasti tahu kalau Ukraine itu sekarang lagi berjuang, lagi war sama si senseless Putin ini, senseless war kayak gitu guys. So ya, jadi aku sambil chit-chat aja ya. Dan ya, dan sambil chit-chat live update kayak gitu. Dan aku juga bakalan share sama kalian kayak ya Allah, keadaan di Ukraina, hidup di Ukraina saat ini tuh seperti apa kayak gitu. So ya guys, let's get started. Dan ya, ini aku baru aja selesai cuci muka dan aku akan mulai dengan menggunakan face tonic. Aku pakai dari Nivea. Ini aku suka banget, ini pertama kali aku nyoba Nivea tonic ini dan I love it. Dan ini itu digunakan setelah kita cuci muka gitu guys. Dan ini specially for dry skin. Dan ya, kalau di Indonesia ada, kalian bisa beli ini, bisa coba, it's so good. Dan ya guys, kita langsung aja mulai ya. Jadi aku udah lama banget nggak rekaman video makeup. Itu last year terakhir aku bikin rekaman video makeup itu tahun lalu, bulan apa ya, bulan 9, bulan 11, bulan 10 gitu loh. Karena saat itu aku bulan 12 itu aku liburan ke Thailand sebulan kalau nggak salah, bulan 12, terus bulan 1 balik ke Ukraine kayak gitu. Dan saat itu setelah 3 mingguan di Ukraina, boom, perang dimulai guys. Jadi Rusia mulai ngebom negara damai, which is Ukraine kayak gitu. Jadi saat itu tanggal 24 Mei ya, itu kayak aku baru banget pulang dari Thailand dan perangnya udah dimulai kayak gitu. Gila kan, itu tuh senseless war kayak gitu. Dan setelah 24 Februari itu kan kita udah pada panik ya. Tapi ini FYI, jadi sebelum tanggal 24 Februari itu guys, tentara Rusia itu udah kayak bawa 100.000 tentaranya, pasukannya, untuk disiapkan di border Ukraina. Jadi ya sebelum Februari itu, jadi mulai bulan 11, 12, 1 itu tentara Rusia tuh udah nyiapin pasukannya di perbatasan Ukraina kayak gitu. Dan at the time Zelensky, presiden Ukraina itu nggak ngira, nggak expect, even orang Ukraina sendiri tuh nggak expect gitu guys, kalau Rusia tuh bakal nyerang Ukraine kayak gitu. Walaupun beritanya udah rame ya, kayak di TV tuh kayak disiarin Rusia taruh banyak sekali tentaranya di perbatasan kayak gitu kan. Dan USA juga bilang kayak lu harus siap-siap karena Rusia bakalan serang kamu kayak gitu kan. Dan saat itu kita masih tenang-tenang aja, kayak Presiden Zelensky itu kayak oke, nggak mungkin kayak gitu kan, tapi tetap siaga kayak gitu. Karena mungkin sebagai presiden ya, pasti kayak nggak mau bikin warganya kayak panik gitu ya, panik mau ada perang kayak gitu. But sebagian dari Ukraina, orang Ukraina itu juga nggak mendukung keputusan Zelensky pada waktu itu. Jadi ada orang yang berpikiran, sebagian orang Ukraina berpikiran seharusnya lu bilang kayak gitu, jangan pas udah diserang gini kita udah mulai pergi kayak gitu kan, baru evakuasi kayak gitu. But at the time, siapa sih yang expect kalau Ukraina tuh bakal diserang gitu loh sama orang Rusia kayak gitu. Jadi emang lebih banyak, mayoritas orang tuh nggak expect kalau Rusia tuh bakalan ngebom Ukraina kayak gitu guys. Dan ya, pada tanggal 24 udahlah, kita udah mulai ya siap-siap buat buat evakuasi. Dan kebetulan bagusnya kita dapat keuntungan, kita tuh tinggal di Ukraina Barat. Jadi yang berbatasan dengan Rusia itu kan timur ya, Ukraina Timur kayak gitu. Dan kita itu sebenarnya bisa banget evakuasi ke negara sebelah seperti Poland saat itu ya. Dan kami warga Indonesia
saat itu pas tanggal 24 itu lagi nungguin keputusan embassy. Of course kita sebagai warga negara Indonesia, kita berlindungnya, minta perlindungan tuh pasti ke embassy Indonesia gitu kan. Dan ya saat itu kita berencana sekeluarga itu mau ke Poland guys, karena jarak rumah kami ke Poland itu cuma 1,5 jam aja, cuma deket banget kayak gitu. Dan setelah itu pas tanggal 24 pagi kan kita diserang tanggal 24 subuh ya. Waktu itu kita rencananya tuh siang-siang gitu loh, pagi-pagi kayak jam 10 jam 11 langsung cus ke Poland. But at the time embassy Indonesia itu belum kayak ngasih keputusan what we should do kayak gitu. Jadi andai kan kita evakuasi ke negara sebelah, kan kita juga harus tahu gitu perbatasan mana, kota mana kita bisa nyebrang kayak gitu. Karena as you know, Indonesia, paspor Indonesia itu nggak bisa masuk European Union kayak gitu loh guys. Even ke Ukraine pun kayaknya Indonesia juga belum dapat free visa kayak gitu. Jadi kalau embassy Indonesia udah punya koordinasi yang baik kan, kita bisa gitu ya langsung bisa ke Poland kayak gitu. But at the time embassy tuh kasih info-infonya kita itu jam 4 sore guys, jam 4 sore, can you imagine, jam 4 sore. Dan saat itu pas jam 4 sorean, jam 5 sorean gitu, tentang pemerintah Ukraina itu tuh kayak ngasih rules kalau cowok nggak bisa keluar, ceng kayak gitu kan. Oh my god. Jadi saat kita tahu kita tahu perbatasan mana yang bisa orang Indonesia lewatin, itu kita langsung cus tuh guys, jam 4 sore jam 4 sore kita langsung cus dan kita pergi tuh ke perbatasan Poland kayak gitu kan. Dan oh my god guys, orang evakuasi tuh banyak banget, antri so chaos banget. Biasanya kita pergi ke perbatasan tuh cuma 1 jam, 1,5 jam, itu kita ngantri sampai 2-3 jam guys, bayangkan. Jadi dari jam 4 jam 5an gitu kita berangkat. Nah habis itu tuh jam 6 sore pemerintah Ukraina ngasih peraturan kalau cowok Ukraina tuh nggak boleh keluar ya kan, jeng. Jadi saat itu kita pas lagi ngantri tuh, lagi lined up traffic itu macet banget karena banyak banget orang yang mau keluar perbatasan kayak gitu. Dan kita udah antri di situ lama dan tahu peraturan kalau cowok Ukraina nggak boleh keluar. Dan waktu itu kita kayak oke, kita nyoba aja, kita masih kayak positive thinking, kita coba aja dulu, mungkin ini belum sah atau belum deal kayak gitu. But setelah kita nunggu lama, banyak banget mobil yang putar balik, isinya tuh cowok-cowok semua, maksudnya banyak banget keluarga atau mobil yang putar balik dari arah perbatasan bilang don't allow gitu, nggak boleh keluar tuh cowok. Dan at the time suamiku tanya, kamu mau ikut aku atau pulang ke Indonesia gitu, karena waktu itu kan jam 4 sore Indonesia udah ngasih informasi kalau harus masuk pintu ini, ditunggu orang embassy di pintu ini, di kota ini kayak gitu. But at the time aku bilang ya udahlah, aku ikut suami aja karena aku nggak siap pisah sama suami. Dan ya akhirnya aku stay di Ukraina kayak gitu. So oke guys, setelah aku taruh skincare, sekarang aku mau mulai pakai foundation. Dan aku pakai foundation dari Kiko. Ini makeup yang tipis-tipis aja sih kayak gitu, karena hari ini suami aku libur dan kita pengen jalan-jalan keluar kayak gitu. Dan ya lanjut lagi ya guys. Jadi setelah aku decided untuk tinggal bareng suami, aku nggak pulang tuh ke Indonesia. Dan by the way, rule cowok Ukraina nggak boleh keluar ke Ukraina tuh selama 3 bulan sebelumnya guys. Tapi karena setelah 3 bulan perang belum juga usai dan sekarang diperpanjang tuh, jadi benar-benar nggak boleh keluar dulu. Dan kita nggak tahu sampai kapan aturan ini, ya mungkin sampai Ukraine menang, amin, insyaallah as soon as possible ya. Dan kalian pengen tahu sekarang kehidupannya seperti apa di Ukraina setelah more than 3 months
Rusia gila ini nge-invade negara merdeka Ukraina. Well, I will say you guys, mungkin kalian kalau lihat berita banyak banget sanksi-sanksi negara Eropa atau negara Barat yang ditunjukkan untuk Rusia. Of course di Rusia banyak banget orang yang kayak apa ya, kehilangan pekerjaan mungkin ya, karena banyak banget perusahaan-perusahaan tuh yang cabut dari Rusia, angkat kaki, terus harga serba mahal. Itu sama juga guys di Ukraina, kayaknya seluruh dunia ya sekarang cost of life itu mahal, jadi harga makanan tuh semua serba naik. But waktu itu aku mikir oke, mungkin hanya di Ukraina aja nih yang harga-harganya naik kayak gitu. Mungkin karena Ukraina sekarang lagi perang kan, banyak sekali port-port yang ditutup sama Rusia kayak di blok gitu, jadi pendistribusian makanan itu jadi terbatas kayak gitu di Ukraina. Karena di Ukraina sendiri tuh harga-harga juga mahal guys, sama halnya dengan Rusia, mungkin sama juga dengan halnya negara lain ya. Karena kata ibu aku sendiri juga di Indonesia semua serba mahal. Minyak naik, habis itu harga cabai, harga bawang semua pada naik kan. Dan itu sih menurut beritanya atau menurut banyak banget presiden atau pemimpin dunia yang bilang kenaikan harga itu karena inflasi, karena COVID ya kan. Oke, I agree, I totally agree, karena yang harganya naik gak cuman Ukraine sama Rusia aja kayak gitu, seluruh dunia juga naik. Tapi di Ukraina ini lebih parah karena perang ini itu ngasih kontribusi untuk kenaikan harga pangan ini guys di Ukraina kayak gitu. Jadi banyak banget pabrik-pabrik makanan, terus storage makanan milik Ukraina itu dibombin gitu loh sama si Rusia. Jadi saat ini di Ukraine, khususnya di kota aku ya, mungkin di Lviv lebih parah, di Kiev lebih parah lagi. Kalau aku kan lebih dekat sama barat. Itu aja makanan udah mulai terbatas guys. Kayak makanan pokok banget itu greska. Greska itu adalah makanan orang Ukraina, nasinya orang Ukraina kayak gitu. Itu pun udah hilang di peredaran, kayak jarang banget ketemu. Padahal dulu greska itu bener-bener di mana-mana dan harganya murah banget. Dan sekarang kagak ada. Dan terus harga-harga kayak harga pertanian gitu, itu tuh naiknya 40% guys, tahu nggak kalian? Dan setelah dari bahan makanan ya, sekarang harga-harga transportasi, harga bensin, harga minyak, harga gas itu naik semua. Oh my god, sekarang harga bensin di Ukraina tuh $2 rupanya 30.000 ya. Biasanya itu 1,5 kayak gitu loh guys, tapi sekarang di Ukraine itu $2 kayak gitu. Dan untuk harga minyak goreng nih guys, kalau kalian curious berapa sih harga minyak goreng di Ukraina, it's same. Itu aku notice harga minyak goreng itu naik kayak 50%. Biasanya aku bisa beli di sini itu 10.000, 12.000, itu 15.000 gitu minyak 900, pokoknya nggak sampai 1 liter itu biasanya aku beli 12-15 ribu kayak gitu, 13.000 kayak gitu. Dan sekarang itu 20-30 ribu segitu, less than 1 liter kayak gitu. Itu harga minyak di Ukraina. Dan untuk harga-harga kentang, harga-harga pangan, harga pokok itu juga naik kok guys, walaupun naiknya nggak banyak ya. Dan ini yang naiknya banyak banget itu adalah pisang guys. Pisang di Ukraina gila sih. Pisang di Ukraina tuh harganya sekarang 1 kilo itu 25.000. Biasanya itu cuman 10-12.000 kayak gitu loh. Sekarang oh my god, aku kemarin beli pisang 6 ruas itu ya, 30.000 guys, seriusan 30.000, 35. Biasanya itu cuman 20, 17, pokoknya less than 20.000 gitu loh. Dan sekarang ya semua serba mahal. Dan bedanya lagi di Ukraina sekarang banyak banget orang yang kehilangan pekerjaan mereka. Selain kehilangan pekerjaan, kita orang Ukraina kehilangan rumah guys, karena as you know tentara Rusia itu ngebomin rumah-rumah sipil. Dan mungkin warga Rusia kehilangan pekerjaan. Tapi kalau di Ukraina
nggak cuman kehilangan pekerjaan guys, tapi kehilangan rumah, kehilangan keluarga kayak gitu. Banyak ayah, anak, cowok-cowok semua yang harus perang untuk menjaga kemerdekaan Ukraina kayak gitu guys. Jadi di Rusia mungkin tentaranya mereka perang untuk senseless Putin itu ya, tapi kalau di sini tentaranya itu untuk fight for their family, fight for their country, fight for the children kayak gitu. Kalau di Rusia fight buat siapa? Buat sama fight for Putin gitu ya. Karena beritanya kan Putin bilang aku pengen memperluas wilayah Rusia kayak gitu beritanya guys. Karena emang Putin sendiri bilang gitu, dia pengen memperbanyak wilayah. Alamak jang, Rusia tuh udah negara terbesar seluruh dunia, masih kurang aja gitu. Aja gile. Kalau pengen tambah wilayah sono ke Mars, ngapain juga ngegangguin tentang apa negara-negara merdeka, ya nggak sih? Ya gila. Ini tuh senseless war kayak gitu. So oke, satu lagi informasi. Kalau di Ukraina sekarang itu untuk beli bensin itu ngantri banyak banget karena terbatas ya guys bensinnya. Mungkin karena sanksi juga kan, Rusia sekarang dapat banyak sanksi tuh, kapok ya, biar kapok tuh ya. Mungkin masih belum kerasa, tapi setelah 2-3 tahun berlalu, let's see what will be happen to Russia gitu. Tapi masih lebih baik Rusia, masih bisa tidur tenang. Lah, di Ukraina kagak bisa tidur tenang guys. Setiap malam siren, setiap malam bom. Are you kidding me gitu loh. Jadi emosi gue. Ya, oke. Jadi untuk masalah pangan itu di Ukraina seperti itu sekarang guys. Jadi semua harga naik, harga angkutan umum naik karena aku ini nggak punya mobil ya. Tapi syukur alhamdulillah aku nggak punya mobil karena bisa mengurangi beban negara. Dan juga mengurangi beban polusi, bukan polusi ya, kayak bau-bau gas di jalan raya gitu loh. Dan honestly aku emang orang yang suka duduk di transportasi umum sih kayak gitu. Dan ya transportasi umum juga naik harganya. Tuh kan, ini perang yang benar-benar kayak buat apa gitu loh, ya nggak sih guys? Oke, setelah ngomongin tentang ekonomi dan harga-harga, sekarang aku akan share sama kalian situasi terkini. Jadi gimana orang-orangnya hidupnya seperti apa kayak gitu. Jadi untuk saat ini orang Ukraina masih hidup seperti biasa guys, karena Pak Presiden Zelensky nyuruh kita kalau yang kotanya nggak terdampak perang ya kerja seperti biasa kayak gitu, karena life must go on ya nek. Dan ini untuk orang-orang yang mungkin nggak berangkat perang itu bisa ngebantu Ukraina lewat ekonomi kayak gitu. Jadi seluruh orang Ukraina tuh sekarang lagi berjuang dengan cara masing-masing guys. Ada yang pergi ke perang di front line, ada yang tetap bekerja nyari dolar buat Ukraina kayak gitu. Jadi ekonomi tetap terjaga kayak gitu guys. Dan karena perang ini kan ekonomi Ukraina lagi kayak gimana ya, pasti berdampak gitu. Dan sekarang harga dolar di Ukraina itu biasanya harga biasanya itu kayak 27-28 satu grivnanya. Satu dolarnya itu 27-28 grivna biasanya, dan sekarang udah mencapai 37 guys. Jadi 37 grivna, jadi satu dolarnya itu 37 grivna, and like not so good, tapi not bad as Turkey. Karena Turki sama Ukraine kan deket ya, dan ya di Turki itu sekarang beritanya juga ekonominya lagi parah banget kayak gitu. Kayak naik 70% gitu untuk barang-barang di sana. Kalau di Ukraine sekarang naik everything 40% kayak gitu. Dan ya sekarang semua warga Ukraina itu ngebantu negara dengan cara masing-masing kayak gitu guys. Dan aku juga satu lagi, suami aku juga ngebantu jadi cyber army kayak gitu. Dan ya
mereka yang lagi ngungsi di negara lain itu juga mulai bekerja kayak gitu, cari kerjaan untuk bawa devisa ke Ukraina kayak gitu. So ya guys, sekarang aku akan ngerjain alis dulu dan I will be back dalam hitungan detik. Oke guys, aku udah balik lagi dengan makeup yang udah hampir selesai nih guys. Aku udah pasang ini apa namanya, contour, eye looknya udah selesai. Karena menurut aku kalau sambil ngomong tuh videonya bakalan panjang banget kayak gitu, karena namanya juga chit chat ya guys. Jadi aku ingin mengurangi kepanjangan video ini dengan nyelesain contour, blush on, sama eye makeup yang satu ini off camera kayak gitu. So oke guys, sekarang aku akan lanjutin eye look aku, eye makeupnya yang di sini, riasan matanya ya, eyeshadownya ya bu. Oke, di sini eyeshadownya aku pakai ini apa nih, Colourpop All I Need Is Magic. Itu is my favorite akhir-akhir ini, dan aku pilih warna yang ini guys, yang ini sama yang ini, jadi soft-soft aja karena it's summer, it's not look so good. Bukan ini ya, bukan not look so good, tapi summer itu cocoknya yang ringan-ringan kayak gitu guys, jadi nggak takut leleh ya kan. So oke guys, back to the chit chat. Tadi dari mana ya? Oke, jadi kita sekarang terperangkap di sini, dan ya tadi itu dari semua rakyat Ukraina itu membantu semampu mereka dan melakukan apapun yang mereka mampu untuk membela negara ya kan ya. Dan ya guys, sekarang di Ukraina orang-orangnya masih hidup dengan normal, mencoba untuk hidup dengan normal kayak gitu guys, karena untuk saat ini masih datang tuh roket-roketnya, bom-bomnya itu masih kirim Ukraina, si Rusia masih kirim roket gitu, dan hampir seluruh kota di Ukraina kayak gitu kan. Pertama dia pas invasi hari pertama itu dia pengen ambil Kiev ya, katanya mereka bilang mau ambil Kiev dalam 3 hari, tapi sekarang udah hampir 4 bulan dan mereka sekarang lagi fokus di daerah timur. Tapi untuk kota-kota lain di barat, di selatan, di tenggara kayak gitu, utara itu masih dikirimin bom kadang guys. Jadi siren itu masih bunyi kayak gitu loh. Kalau siren bunyi itu berarti bomnya lagi on the way kayak gitu, on the way to landing. Jadi ya seperti itulah kehidupan di Ukraina sekarang guys. Kita masih belum tenang hidupnya. Selama Rusia belum pergi dari tanah Ukraina, hidup kita ya kayak gitu guys, nggak bisa tenang kayak gitu, karena you can die whenever Putin won kayak gitu loh. Jadi kalian kita tuh nggak bakalan pernah tahu itu roket landing di mana kayak gitu loh. Dan tapi untuk anjuran-anjuran pemerintah ya, kalau ada kayak roket gitu kita harus sembunyi di mana itu kita udah tahu guys. Jadi kalau ada siren itu kita harus sembunyi kayak gitu, biar andaikan ngenain gedung kita itu kita masih bisa selamat kayak gitu guys. Tapi ya itulah, kalau ngomongin perang aku tuh sebenarnya emosi, sedih, sebel kayak gitu, kayak mix gitu loh rasanya kayak gitu. Jadi kalau ada orang Ukraina yang emosi, benci sama Putin, ya emang begitulah sekarang perasaan orang Ukraina, lelah dengan perang ini kayak gitu guys, dan benci sekali sama Rusia. I hate Russia guys, I hate Russia kayak gitu. Walaupun aku nggak punya dendam pribadi ya sama Russia, but I hate them Russia and some of their people, karena nggak semua orang Rusia itu dukung perang, tapi yang nggak dukung perang tuh sedikit banget kayak gitu guys. Jadi ya udahlah, sedikit banget yang nggak ngedukung. Jadi ada sih beberapa gitu yang dukung Ukraina dan nggak mendukung perang ini tuh masih ada, tapi kalah sama yang dukung, karena kebanyakan orang Rusia dukung dengan perang ini kayak gitu guys. Dan si Putin sendiri dia kagak peduli berapa tentara Ukraina yang mati, tentara Rusia yang mati di Ukraina. Dan bodohnya lagi ya nih ya, tentara Rusia bukan tentara Rusia, si Putin nih ya, dia nggak mau ambilin mayat-mayat tentara Rusia guys di sini. Gila, udah nyerang repotin lagi ya. Sekarang mayat-mayat tentara Rusia itu lagi dimasukin freezer sama tentara Ukraina, nunggu pihak Rusia buat ambil kayak gitu.
So oke, di sini aku pakai eyeliner hitam sedikit aja di bagian pojok ya guys, dan aku akan blend kayak gini karena aku nggak pengen pakai eyeliner akhir-akhir ini. Aku lebih suka yang natural aja guys. Nah oke guys, kayak gini, dan setelah itu aku akan pakai ini pensil nude untuk naruh di waterline aku. Fokus dulu ya bu, ntar biar nggak kecolok. So ya guys, jadi Rusia nggak mau ambilin mayat-mayat tentara Rusia yang meninggal di Ukraine kayak gitu. Bayangkan guys, 30.000 tentara Rusia di sini. Bayangkan 30.000 family lost their child, lost their son, lost their father, brother, uncle, kayak gitu loh. Sebenarnya perang ini kenapa senseless? Karena itu dua-duanya mati, banyak yang meninggal, banyak korban gitu, nggak cuman Ukraina. Cuman parahnya kalau di Ukraina tuh rakyat sipil juga dibunuh gitu, orang kehilangan rumah. Kalau Rusia masih tenang-tenang aja, mereka masih ada rumah untuk tinggal. Nah kalau orang Ukraina, ayo gimana? Tuh kan guys, whoever is that pasti benci kalau dalam keadaan situasi kayak gini gitu. Jadi aku tuh heran, kadang masih banyak orang Indonesia, netizen Indonesia tuh, yang nggak semua sih, tapi banyak yang dukung Putin. Ayo hancurin Ukraina, giniin, kalau lu gila. Tentara maksudnya negara udah tenang-tenang, damai, terus lu perang. Terus yang salah orang nggak sekolah pun juga ngerti ini guys, mengusik ketenangan negara lain, kedamaian negara lain, dan create problem gitu. Dan kalian juga pasti tahu kan, Rusia serangin banyak banget gedung-gedung rakyat sipil di Ukraina, sekolah, rumah sakit, lot gitu, ribuan guys, ribuan gedung yang dihancurin, ribuan infrastruktur yang dihancurin sama Rusia. Are you kidding me? Itu ya, zaman gini gitulah ya, masih perang-perang, lu gila. Ya emang gila si Putin. Tuh kan guys, aku tuh kalau ngomongin perang itu emosi. But anyway, ini judulnya kan update live. So yeah, that is how is my life in Ukraine right now. Ya masih takut untuk keluar jauh-jauh kayak gitu. Even suamiku itu nggak berani keluar jauh guys, karena sekarang kan Ukraina butuh banyak banget manpower ya, tentara buat perang, berfight. Jadi kalau kita sial gitu ya, kita bakalan disuruh ke militeri gitu guys. Jadi kamu ke militeri kayak gitu, tapi dilatih dulu guys, nggak kayak yang lu nggak pernah ada experience di militer, lu kirim perang kan nggak mungkin. Dan basically di Ukraina itu ada yang namanya wamil guys, wajib militer tuh ada. Jadi kapan-kapan kalau ada perang itu ready gitu rakyat sipilnya kayak gitu loh guys. But anyway, still kalah banyak dari Rusia guys, karena Rusia kan 140 juta warga, Ukraina cuman 40 juta doang. Itu kan negara besar menjajah negara kecil, itu bukan apple to apple kayak gitu guys ya. Kalau perang sama Amerika itu apple to apple, sama-sama negara gede, rakyatnya banyak ya kan. Lah ini nyerang Ukraina yang negaranya seuprit doang. Kan senseless war ini guys, senseless, nggak masuk akal gitu ya nggak sih? Sedih guys, sedih. Tinggal di Ukraine saat ini itu sangat menyedihkan. Banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah. It's crazy. Ini siapa yang kita salahkan? Of course Putin guys. Ngapain dia perang-perang segala, masih. Oke guys, jadi eye makeupnya kayak gini. Jadi aku gampang banget, cuman dikasih eyeliner tuh diosok-osok, terus dikasih mascara, that's all. Dan aku udah pakai blush on kan ya, sekarang tinggal highlighter. Yes, highlighter. Jadi itu tadi guys, updatean kehidupan di Ukraine untuk saat ini. Semua serba mahal, banyak pengangguran, cowok nggak boleh keluar,
keluar Ukraina dan nggak boleh pergi jauh-jauh karena kalau kita sial kita bisa pergi ke army kayak gitu. Dan aku harap kita semua kita jadi orang yang cerdas dan nggak mendukung perang gilanya Putin ini ya. Kita nggak oke kalau mungkin Anda nggak suka Amerika atau negara barat gitu, tapi tapi kita lihat dari sisi kemerdekaan guys. Jadi kalau siapapun negara manapun ya, kalau kemerdekaannya diusik pasti mereka fight kayak gitu. Kalau lu diem-diem aja nggak fight, terus kasih aja tuh wilayah negara kayak gitu, tuh patut dipertanyakan. Ini beneran niat pengen jadi negara atau gimana kayak gitu loh guys. Ya nggak sih? Dan banyak orang yang meninggal, sebenarnya benar-benar nggak ada yang diuntungkan dalam perang ini. So yeah, that is just ambisi gilanya Putin, that's all. So oke, sekarang aku akan pakai Rimmel London Fix and Go, ini setting spray. Ini tuh baunya enak banget, seger banget guys, kayak mentimun gitu ya. Dan sekarang lipstick. Lipstick aku akan pakai ini kombinasi yang sangat bagus banget menurut aku. Ini adalah L'Oreal No Clinche, ini tuh nude dan ini warnanya deep gitu. So yeah, I will show you the magic. Nah, kalau ini dipakai sendiri itu juga nggak terlalu bagus. Tuh warnanya pucat banget kan, nude banget. Nah, kalau dipakai sendiri kayak gini guys. But I love the konsistensi. Teksturnya aku suka banget, matte tapi nggak bikin kering, and super duper creamy. Dan let's see the magic. Ini deep nude pink, sedikit aja. Do you see the magic guys? I love this color. Jadi aku suka kombinasi warna deep sama light ini. Dan menurut aku kalau terlalu deep aku akan tambahin dikit. Seharusnya yang dipakai itu yang merah dulu, yang deep dulu, baru ditambahin yang do you see the magic? I love this color. Aku suka banget kombinasi ini. So oke guys, aku akan siapin rambut aku dan I will be back dalam hitungan detik. So oke guys, dan sekarang aku balik lagi dengan makeup yang udah done ini. Dan ya guys, ini makeup yang super duper simple dan random banget. Dan aku pasangnya juga serba minimalis kayak gitu, karena summer itu nggak perlu banyak-banyak makeup, nggak perlu terlalu banyak applying produk ke muka kita kayak gitu guys, karena sometimes bakalan leleh kayak gitu. Dan ya guys, video hari ini sampai di sini. Thank you so much for watching. Dan video ini tuh sekalian share sama kalian update kehidupan kami di Ukraina kayak gitu. Dan aku minta doa teman-teman semoga perang ini tuh cepat selesai dan Putin, Presiden of Russia, segera tarik pasukannya dari Ukraina dan everybody will be happy. Jadi kalau Putin tarik pasukannya, perang ini bakalan berhenti. Tapi kalau Ukraine not fight, that's mean no more Ukraine in this world guys. Jadi please support Ukraine. Dan thank you so much for watching, and I will love to see you again on my next makeup video guys. Dan aku bakalan berusaha banget untuk mulai aktif lagi untuk bikin makeup video. So ya guys, thank you so much for watching, and I will love to see you again on my next makeup video. Bye.